meluruskan atau menjelaskan apa namanya terkait program magang ya. Jadi karena banyak sekali yang chat baik dari mahasiswa yang saya bimbing dengan yang tidak saya bimbing, maksudnya yang bukan PA-ku, itu banyak sekali yang bertanya tentang magang ya. Jadi supaya tidak satu-satu yang menjapri saya, jadi lebih baik satu sekaligus saja di sini. Nah, semuanya apakah angkatan 2023 ini? Atau ada angkatan lain? Angkatan 23 semua itu. Oke, kalau angkatan 2023 berarti semester 6-nya atau semester depannya itu sudah wajib mengambil MKPK atau MBKM ya. Jadi di RPS sudah harus kita nanti programkan mau eh, mau magang atau mau studi independen atau yang lainnya. Pokoknya sudah harus kita programkan semester ini. Dan juga di Sipakamase juga harus nanti kita sesuaikan. Jadi harus ini juga diisi di Sipakamase ya. Mungkin yang pertama saya akan coba jelaskan dulu terkait alurnya ya. Jadi kalau kalian adik-adik semua mau merencanakan misalnya untuk magang atau studi independen, itu pastikan untuk menghubungi PA-nya ya. Jadi pada saat menghubungi PA-nya, adik-adik semua harus menjelaskan atau menginformasikan rencananya seperti kayak, Pak, saya misalnya mau magang atau mau studi independen, terus sudah tahukah misalnya mau di mana atau siapa mitranya ya. Jadi kalau misalnya mau magang, karena kalian semester 6 itu ada space 20 SKS ya. Jadi sebaiknya kalian magang, pilih tempat magang yang bisa langsung 1 semester ya. Jadi misalnya mau magang di BPJS Kesehatan atau di BPJS Ketenagakerjaan, itu kalian sebaiknya ambil yang 1 semester. 1 semester itu hitungannya bisa 4 sampai 6 bulan ya. Terus kalau memang misalnya ada yang tidak bisa dapat atau tidak dapat tempat magang yang boleh lama, kalian boleh bisa dua tempat magang boleh. Kemudian kalau studi independen juga boleh. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu studi independen rata-rata dilaksanakan online. Ada yang online ya. Rata-rata mereka kayak ambil course online, terus cek juga dulu apakah mitranya itu sudah ada kerjasamanya dengan Unhas atau belum ya. Jadi pastikan juga nanti tempat magangnya, tempat studi independennya itu punya apa namanya kerjasama. Kalau belum ada kerjasama dengan kampus, nanti kalian harus bikin dulu ya. Seperti itu, buat dokumen kerjasama. Nanti dari prodi itu bisa bantu formatnya. Kemudian kalian harus juga cari tahu dulu kalian misalnya magang, apa nanti yang mau dilakukan di tempat magang. Kalau kalian misalnya di tempat magang itu hanya fotokopi saja, bikin teh, itu sebaiknya kalian cari tempat yang lain ya. Karena di sini harapannya adik-adik semua kalau magang itu ada pengalaman yang bisa didapatkan, ada ilmu, ada insight yang bisa kalian dapatkan, atau misalnya ada skill tambahan yang bisa kalian dapatkan seperti misalnya bagaimana cara berkomunikasi dalam tim, bagaimana sharing ide atau pada saat misalnya kalian meeting atau apa sebagainya. Pokoknya kalian pilih tempat magang yang menurut kalian bisa membuat diri Anda berkembang untuk kebutuhan keperluan industri ke depannya. Jadi ada kalian bisa nanti share pengalaman di misalnya si Vita, atau nanti kan kalau selesai magang biasanya itu ada presentasi ya, ada presentasi akhir ya. Terus
Ya, durasi sama ya pastikan juga apakah nanti kalau misalnya ketemu PATA durasi magang tak itu sudah memenuhi Mika 20 SKS atau belum. Kalau masih kurang sebaiknya kalian cari berarti lagi tambahannya ya. Tapi saranku sih berdasarkan pengalaman yang angkatan 2022 hasil sharingnya itu mereka merasa kalau banyak tempat magangnya itu apa namanya pengalaman atau ilmu yang didapatkan juga sedikit karena kalian cuma sebentar kayak oh 2 bulan pindah. Kalau 2 bulan pindah kayak baru menyesuaikan, baru mau kayak dicarikan tempat yang pas atau apa. Sudah pindah lagi. Jadi kayak tidak dalam gitu. Apa namanya? Kalian bekerja di sana karena cuma kayak sebentar Ji. Ya. Tapi kalau kalian lama di situ kan itu perusahaan bisa lihat kalian oh ini bagus ini seperti itu. Ya, jadi kalau ketemu PA berarti pastikan kalian bisa konversi 20 SKS, terus lokasi magangnya itu atau lokasi atau mitranya itu sesuai dengan background dan misalnya apakah juga pastikan apakah sudah ada kerjasamanya atau belum. Kalau tidak tahu apakah ada kerjasama atau tidak, kalian bisa cek apakah ada historinya pernah senior tak. Pernah magang di situ atau tidak. Kalau belum berarti biasanya berarti belum ada kerjasamanya. Nanti boleh kalian minta format atau kalian minta izin di sana bolehkah bikin apa namanya bikin itu ya kerjasamanya. Terus apa lagi ya? Oke, kalau sudah itu ketemu PA, oke Mi berarti nanti kalian lengkapin Mi dokumennya. Oh, tapi oh ya setelah ketemu PA biasanya juga perlu ketemu Kaprodi, ketua prodi ya untuk pastikan apakah lokasi magangnya ini boleh untuk ditempati magang atau kita studi independen. Terus setelah dari Kaprodi berarti kalau ada yang perlu surat pengantar berarti kalian boleh ambil minta di departemen ya, kalian isi format terus nanti dibuatkan. Selanjutnya itu apa lagi ya? Intinya ada Jito alur magang itu kalian bisa lihat di depan departemen. Saya sudah pernah cetak bannernya, standing banner kalian boleh lihat di situ. Terus ada juga kayak misalnya dokumen-dokumen yang misalnya kalian butuhkan, kalian bisa download. Terus sebenarnya saya juga kurang hafal ya, tidak ingat pasti dokumen apa saja kalian perlukan, tapi adik-adik semua itu bisa cek di akun Sipakamase. Apakah semuanya sudah buat akun Sipakamase? Sudah ada semua atau akunnya? Atau ada yang belum? Gimana Kak ini? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nurhaliza sudah. Yang lain bagaimana? Alif sudah punya akun Sipakamase? Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Nah, di akun Sipakamase itu juga bisa kalian download rubriknya toh? Oke, ini sudah. Jadi di rubriknya apa namanya di bagian pojok kanan atas itu ada kalau kalian klik itu ada nanti boleh download rubrik MKPK, ada rubrik MBKM. Oh ya bedanya ya MKPK sama MBKM. Kalau MBKM berarti mata kuliahnya itu direncanakan baru mau diambil. Kalau MKPK berarti mata kuliahnya sudah lampau. Ya mata kuliah berarti kalian kerjakan dulu terus nanti rekognisinya. Tapi kalau MBKM itu kalian rencanakan dulu baru rekognisi di semester yang sama. Jadi satu semester ini kalian rencanakan dan harus sudah konversi juga di semester ini. Ya. Jadi jangan sampai seperti angkatan yang lalu itu mereka tidak ada beberapa yang tidak sempat selesai rekognisinya di Sipakamase karena langsung berangkat KKN ya. Jadi kalian pokoknya harus selesai semester ini. Kalau tidak kalian harus ulang itu atau bukan ulang, harus ambil ulang itu mata kuliahnya supaya nilainya bisa keluar di transkrip nilai tak ya. Jadi itu maksudnya jangan sampai menyeberang semester. Bagaimana caranya cek menyeberang semesternya ya?
Kalau misalnya orang final terus ada nih kayak deadline input nilai begitu, berarti batas akhirnya nih itu juga ya. Paling mentok-mentok itu sebelum mulai semester depan. Jadi kalau sudah ada nih jadwal, oh semester depan itu misalnya mulainya September ya, September atau Agustus. Nah berarti kalau lewat nih Agustus, nggak bisa nih lagi kita programkan. Bukan Agustus kalau semester depannya. Kayak begitu, intinya hati-hati dengan rekognisinya, karena kalau 20 SKS itu besar ya, 20 SKS besar. Jadi kalau kalian lewatkan ini semester untuk keluar nilainya, semester depannya pasti akan terganggu. Kalau misalnya ada KKN tak mau Tomiki ambil skripsi tak 8 SKS toh jadi tidak cukup ki 28 karena maksimal pengambilan SKS di RPS itu hanya 24 ya. Oke. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Silakan boleh yang mau tolong angkat tangan supaya saya bisa pilih. Ada kayak bisa angkat tangan juga di sini? Oh, ada. Oke. Oke, tadi Egi yang pertama angkat tangan. Silakan Egi. Apa yang mau ditanyakan? Ini Bu, makasih Bu. Pertanyaan saya kan tadi kita menyinggung tentang lama magang Ibu. Sedangkan di BI itu magangnya dia hanya terbatas 3 bulan Ibu kalau sepengetahuan saya. Itu masih bisa dikatakan direkomendasikan atau kita cari yang bisa dibilang memenuhi 6 bulan itu Ibu. Terima kasih. Kira-kira kapan mulainya BI? Tahu enggak? Kalau BI itu Bu, Mulai magang. sekarang kan mulai magang itu dia di pertengahan Januari Bu. Jadi setelah wawancara dia 1 minggu setelahnya itu mulai untuk magang dan mungkin berakhir di Maret akhir Ibu. Maret akhir. Kayak iya. Oke. Sebenarnya banyak sekali masalah yang terjadi gara-gara BI ini ya. Kalau maksudnya beberapa mahasiswa yang lalu itu dulu sistemnya BI bahkan kayak apa namanya pengumuman lulusnya itu tidak pasti ya. Jadi banyak dulu itu mahasiswa yang kayak misalnya dia daftar BI, daftar juga lagi perusahaan lain ya. Oh, daftar BI, daftar juga dana pensiun. Nah, duluan keluar pengumumannya dana pensiunnya. Terus di tengah-tengah keluar pengumuman BI-nya. Jadi dia mau keluar dari dana pensiunnya terus mau lanjut ke BI-nya ya. Nah, ini sebenarnya hal yang kurang bagus untuk citranya prodi karena kesannya mahasiswa tidak bertanggung jawab di tempat magang yang pertamanya ya. Maksudku kita memang maksudnya tidak bisa menjamin juga apakah semua perusahaan mau terima ini semua mahasiswa toh untuk bisa magang selama 6 bulan. Tetapi di situ kalian juga harus pikirkan prodi ya, akibatnya di prodi. Kalau misalnya misalnya kalian magang terus tiba-tiba mengundurkan diri dan mau pindah lagi, tentunya kan akan ada hal yang kalian maksudku menurut saya sih rusak karena kalian belum selesai di sini kalian pindah lagi. Ya, jadi ini mengakibatkan nanti ke junior nanti dia maksudnya jadi pertimbangan lagi mungkin perusahaannya, oh jangan dia terima dari sini karena udah selesai biasa. Mending dia prioritaskan orang yang mau serius untuk magang di tempat itu ya. Dan maksudku itu nih. Dan kalau BI kan juga sebenarnya bisa jika kalian ambil lagi di semester depannya kalau kalian mau ya. Kan banyak ini juga senior-senior walaupun sambil skripsi dia tidak mau maksudnya. Ada beberapa yang tidak mau rekognisi kini magangnya, tetapi dia tetap mau lagi BI ya. Jadi saranku boleh BI tapi itu 3 bulan
Coba kalian cek di rubrik ya, atau kita coba buka, saya buka dulu si Pak Kamase untuk mengecek rubriknya ya. Jadi di si Pak Kamase itu kalian tunggu. Oke, rubrik MBKM ya. Saya download dulu. Apakah ini yang terbaru? Oh, terbaru ini kayaknya ya. Oke. Kalau misalnya mulainya pertengahan Januari, selesainya akhir Maret, kayaknya itu enggak cukup 3 bulan ya. Kayak 2,5 bulan saja. Dan perlu diperhatikan jamnya. Nah, jamnya. Coba saya share screen dulu. Aduh. Kan hitungannya 20 SKS, 900 jam kegiatan ya. Berarti 1 SKS itu 45 jam. 1 SKS itu 45 jam. Nah, kalian hitung nih, kalian kerja setiap hari misalnya, atau Senin sampai Jumat kerja 8 jam. Berarti itu 8 jam kali 5 berarti 40. Berarti 1 minggu itu baru 40 SKS, toh? Jadi 1 jam itu setara, 1 SKS itu setara dengan 45 jam. Tetapi memang di rubriknya dulu ya, MBKM itu 900 jam itu tidak harus dilakukan di mitra, tidak harus full magang, tetapi 900 jam itu include nih dengan kalian susun proposalnya, kalian kalian buat nanti untuk laporan akhirnya, jadi include itu, jadi banyak memang komponennya itu, banyak komponennya untuk menilai itu 900 jam ya. Oke, jadi ini rubrik MBKM ya yang saya download di si Pak Kamase. Apakah kelihatan di layar tak? Kelihatan Ibu. Oke, di sini magang ya, berarti saya ke halaman 35 ya, 35. Tapi Bu, yang kelihatan tak Google Meet tadi, bukan di rubriknya. Oh ya, tidak terbuka ininya ya. Coba. Share screen. Berarti entire screen harusnya ya. Kalau yang sekarang, apa yang terlihat di screenku? Apa? Kelihatan Bu. Kelihatan daftar isi ya, halaman bukunya, Dik. Iya Bu. Ya, jadi ini buku panduan untuk kegiatan MBKM yang saya download di aplikasi Pak Kamase tadi ya. Jadi namanya rubrik MBKM. Jadi karena kalian semester 6 berarti rubrik MBKM yang kalian download ya, kalian lihat. Terus misalnya ada yang mau magang, berarti kita buka di sini magangnya.
halaman 35 ya, halaman 35. Jadi halaman 35, tujuan, lembaga mitra, DPK, DPL ya, program alurnya. Nah ini ya, ekivalensi kegiatan. Oke, jadi kalian boleh hitung sendiri ya, apakah kira-kira durasi magang itu minimal bisa 360 jam. Toh? Jadi ada 3 ini penilaiannya, ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, jadi kalau tahapan persiapan, kegiatannya itu penyusunan proposal atau pembekalan ya, misalnya kalian ikut pembekalan magang atau kalian menyusun proposal. Nah, jadi kalian bisa klaim itu waktunya 90 jam. Kemudian dokumennya yang dibutuhkan berarti ya proposalnya. Ya. Kalau dulu misalnya ada yang tidak sempat bikin proposal, boleh kayak surat saja, kayak surat diterima, kemudian surat diterima, surat rekomendasi, surat diterimanya ya. Terus kalian misal buatkan cover, atau kan masuknya itu di persiapan. Biasanya dosen yang misalnya dosen pembimbing itu bisa dia terima ya. Tapi kalau kalian ada waktu, misalnya kan kemarin Prof Hasma minta kalian buat proposal kegiatannya, boleh buat proposal kegiatan yang sederhana sekali saja, 1 atau 2 halaman. Yang penting ada selalu sampulnya ya. Terus tahapan yang ketiga itu, tahapan yang kedua pelaksanaan, berarti pelaksanaan magang atau penyusunan laporan kemajuan ya. Durasinya 360 jam dengan dokumen yang diperlukan adalah laporan dan logbook. Nah, di link yang ada di spanduk itu, di banner, di apakah standing banner di yang departemen itu, kalian ada, saya pernah buatkan format bikin logbook dan format laporannya ya. Nah ini kalian boleh buat ya, harus buat, bukan boleh, harus. Kemudian tahapan yang ketiga itu evaluasi. Nah evaluasinya itu penyusunan laporan akhir atau laporan kegiatan, durasinya 405 jam di sini ya. Dokumen outputnya laporan akhir. Kemudian nanti ada juga presentasi hasil kegiatan ya. Jadi di presentasi hasil kegiatan ini dosen PATA akan menilai ya maksudnya apa sih pengalaman yang sudah mendapatkan di situ ya, di tempat magang tak, apa saja yang sudah kalian kerjakan, terus kayak misalnya apa nanti feedbackmu setelah magang, misalnya kalau merekomendasikan oke ini enggak bagus kalau untuk junior nanti ke depan atau mahasiswa aktuarial lagi magang di sini enggak cocok begitu ya. Nah, oke, nanti dosen itu akan menilai, dosen pembimbing akan berikan juga nilai. Nah, oh ya, sama di bagian laporan akhir ini sebenarnya ada dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan selain laporan saja, seperti kayak sertifikat ya, sertifikat magang sama penilaian dari pembimbing di tempat magang. Ya, jadi ada 2 pembimbing tak ini kalau magang, 1 dosen PA, 1 itu pembimbing di tempat mitrata. Nah, itu nilai yang di tempat mitra nanti diinput di si Pakamase, kemudian dosennya itu menilai dari hasil presentasi tak ya. Kira-kira siapa tadi bertanya? Siapa tadi yang bertanya? Egi ya. Kira-kira Egi, apakah masuk di 360 jam itu kalau kita magang? Hitung-hitung memang Mita. Oh iya, nanti saya hitung dulu Ibu. Iya. Kalau misalnya tidak pernah sakit dan tidak ada hari libur, kan berarti 1 minggu itu 1 hari kerja 8 jam, 8 kali 5, 40. 40 bagi 360 berarti kalian butuh 9 minggu minimal ya.
Tetapi saranku lebih bagus kalau lebih lagi. Ini secara dokumen minimalnya begini ya. Tetapi yang kusarankan dan disarankan juga senior-senior tak yang sudah magang itu lebih bagus kalau kalian lama di tempat magang. Ya. Paling bagus itu sebenarnya kalau kayak BPJS ya, BPJS misalnya ketenagakerjaan atau kesehatan, pengalaman ya dari senior-senior tak. Itu ada yang direkrut sebagai kayak pegawainya kan, kayak Meli itu magang di BPJS Kesehatan Bone, terus setelah selesai magang dia ditawari ya masuk sebagai pegawai, toh jadi sekarang Meli sudah di situ. Terus kalau BPJS Ketenagakerjaan yang di Makassar itu ada 2 senior tak, satu Risafli itu dapat rekomendasi buat di perusahaan apa sih lupa nama asuransinya apa ya, jadi dia direkomendasikan dari mungkin pembimbingnya di tempat magang ya, direkomendasikan oh ini bagus ini buat di-employ, jadi dia masih masih mahasiswa sudah bekerja misalnya begitu. Terus si Faisal juga kayaknya dia direkomendasikan karena sekarang dia sudah di Jasara Harja. Ya, jadi kayak begitu kalian magang jangan cuma kayak oh buat dapat nilai, tetapi kalian harus show off, kalian harus tunjukkan apa kemampuanmu, ya. Karena orang itu mau bisa ada peluang pekerjaan, besar peluangnya kalau kita banyak koneksinya, ya. Jadi kalau performa tak bagus di tempat magang, tentunya orang kayak tertarik untuk oh bagus ini kayaknya anak dipekerjakan, ya. Dan memang sekarang itu kebanyakan kayak pekerjaan itu butuh rekomendasi, ya rekomendasi. Kalian mau S2 juga butuh rekomendasi, ya. Jadi kalian itu harus membuat citra yang baik selama magang, jangan yang asal kerja saja, asal dapat nilai, tidak. Kalian harus berusaha kerja sebaiknya ya, karena peluang terbuka kalau kalian betul-betul menunjukkan performa yang bagus. Oke. Oke, kita next ke ke Alif, silahkan Alif. Baik Bu, Tanyaannya. Iya. kan tadi Bu kita bilang ada yang MBKM yang harus direncanakan dari awal. Itu Bu harus memang dipilih di Neosia atau harus memang didaftar perusahaan yang mau dipilih pas pemilihan matkul di Neosia Bu, seperti kalau kita kuliah atau nanti bisa Bu mau selesai semester 6 baru kita daftarkan perusahaan dan segala macam tentang data-data magang Bu. Oke. Iya. Jadi yang dipilih di RPS di Neosia itu kegiatannya saja ya, magang kah, studi independen kah, ya mitranya tidak perlu. Mitranya itu baru kita masukkan di Sipakamase. Dan di Sipakamase itu kalian boleh akses, kalian boleh susun-susun memang nih, isi-isi memang itu dari awal. Ya tidak, tapi bisa juga di akhir. Intinya tidak menyeberangi semesternya toh. Jadi lebih kepilih dulu ini mau bentuk kegiatan MBKM tak apa ya, mau magang kah, studi independen kah ya. Sebenarnya ada juga kayak yang lain ya, seperti tadi kita lihat ada sebenarnya juga kampus mengajar, tapi kan kayaknya kurang cocok untuk background tak. Kita lebih harapkan kalian dulu coba ke industri toh, bukan sebagai kayak pengajar guru begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau jadi guru silahkan ya, tetapi maksudnya untuk magangnya ini lebih fokus ke industri. Begitu ya Alif? Oh iya Bu, tetap berarti tidak bisa Bu diubah kalau sudah lewat pendaftaran Neosia jenis MKPK atau jenis MBKM. Iya betul. Jadi kalau sudah pilih magang berarti magang. Magang itu namanya praktek dunia usaha, dunia industri ya. Iya. Jadi kalau yang mau magang berarti pilih praktek dunia usaha, praktek dunia usaha, dunia industri. Kayak begitu-begitu saya lupa nama. Iya, Dudi, dunia usaha, dunia industri ya, kayak gitu. 20 SKS ya. Jadi kalian pilih yang 20 SKS ya. Yang MBK-nya itu 20 SKS.
Jadi tidak bisa itu diubah kecuali kalau masih masa bisa ubah RPS. Toh kan ada itu maksimal 3 minggu masa perkuliahan itu boleh berubah. Ya kalau tiba-tiba saya ternyata belum dapat ini tempat magang, Bu, saya ke studi independen saja, ya sudah. Yang penting kalian bisa ubah itu di Neosiata itu selama masa bisa berubah RPS saja. Oh iya Bu, berarti ini Bu semua yang SKS yang sudah didapatkan dari semester 1, kan ada itu yang sudah input memo dari semester 1 sampai semester 5, SKS-nya disepakati masih, berarti memang harus semua Bu dikonversi sebelum masuk penginputan mata kuliah semester 6, berarti Bu. Contohnya apa yang lalu-lalu itu kayak MKPK apa yang kita Misalnya lomba atau organisasi Bu yang atau publish jurnal yang memang cukup punya SKS-nya untuk dikonversi, berarti harus semua dulu dikonversi itu Bu sebelum masuk semester 6 penginputan KRS semester 6. Boleh aja diselip-selip di yang penting ada lowong SKS tak. Tidak harus jadi semester 6. Jadi kalau misalnya semester 7 itu kan misalnya kita sisa ambil KKN saja sama skripsi 8, 4 tambah 8 kan 12. Berarti masih ada space buat kalian ambil MKPK. Kalian boleh konversi di situ. Selama intinya maksimal 1 semester itu 24 SKS saja. Jadi kalian atur. Kalau kalian misalnya selesai mitos, selesai maka ini lomba Bu. Bisa miku anu. Ya sudah ambil saja sekarang di semester 6. Jadi nanti 20 SKS misalnya magang ditambah dengan MKPK yang lomba-lomba itu. Ya. Intinya tidak boleh kedua magang ya. Magang 20 SKS baru magang lagi 4 SKS. Tidak boleh begitu. Tidak boleh ada 2 magang, 1 kali saja magang. Ya, maksimal magang dengan maksimal itu SKS-nya ya. Jadi maksudnya mata kuliah magangnya cuma boleh 1 kali. Kalian boleh magang berkali-kali boleh silakan, tapi yang direkognisi itu cuma 1 kali, yang paling banyak saja SKS-nya. Kalau misalnya saya magang 20 SKS MBKM, magang juga MKPK, itu tidak bisa. Tidak bisa Ki. Peraturan kemarin sih kesepakatan dosen dan itu dia bilang intinya magang itu cuma boleh 1 kali saja di transkrip. Jadi mata kuliah 1 kali saja. Tidak boleh magang 6 SKS, 9 SKS, baru 4 SKS, enggak boleh Ki, beda begitu. Ya. Tapi ya Alif, berarti kalau misalnya Alif sudah lomba dan bisa untuk direkognisi ya sudah. Programkan saja di semester 6 kalau ada waktu luangnya untuk isi itu ya, supaya 1 kali dinilai. Tapi kalau misalnya belum sempat, boleh di semester 7 karena masih ada space kosong SKS tak. Toh karena semester 7 itu misalnya kita ambil full skripsi 6 atau 8 ya? 8 ya, betul. Jadi 8 SKS ditambah KKN baru 12, berarti masih ada kosong 12 SKS yang kalian boleh ambil dari MKPK. Tapi KKN harus semester 7 Bu, konversinya. Karena kan ada juga angkatanku yang sudah KKN di libur ini. Bisa. Kalau ada yang kalau ada yang sudah KKN kan, misalnya sudah KKN terus bisa keluar nilainya di semester 6 juga boleh, kayaknya boleh. Jadi kan 20 SKS tambah 4 KKN berarti 24 nih toh. Ya, jadi tergantung kalian bagaimana. Nilainya siap sudah bisa keluar di semester depan KKN ya sudah, berarti programkan itu KKN tak cepat-cepat tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan, Alif? Tapi 20 SKS itu Bu, yang Dudi tadi itu yang dunia usaha, bisa di beda perusahaan Bu, kayak 2 perusahaan, tapi 20 SKS itu langsung diprogramkan di semester 6? Boleh 2 perusahaan, maksimal 2 perusahaan. Iya, kasih Bu. Ya. Lanjut ke Nurhalisa. Silakan Nurhalisa, pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Ini saya mau bertanya, waktu libur semester 4, saya pernah ikut magang. Nah, itu hitungannya 40 hari Bu. Jadi sesuai sama yang tadi Ibu bilang di rubrik itu setara 360 lebih jam Bu. Terus saya juga sudah buat logbook, laporan akhir, terus ada juga penilaiannya. Itu apa bisa saya programkan di MKPK
atau saya ambil lagi MBKM di semester depan? Seharusnya MBKM kalau 20 SKS berarti dilaksanakannya di semester 6. Magangnya di semester 6. Kalau sudah berjalan berarti MKPK. Nah, itu kalau MKPK tidak ada yang 20 SKS langsung. Kecuali kalau magangmu itu bisa kayak ambil untuk kayak mata kuliah MKPK yang kayak apa itu di mata kuliah MKPK kayak tunggu nah saya download dulu. Saya lupa pembelajaran aktif kayaknya banyak itu MKPK, cuma saya belum dapat mahasiswa yang pernah bisa memilih itu mata kuliah MKPK-nya. Kecuali kalau kayak magang itu kan bisa dipilih. Nah, ini nih rubrik untuk kelihatan ini share enggak deh. Enggak share screen. Tunggu ya. Apakah terlihat di layar tak rubrik penilaian penguatan kompetensi ya? Nah, ini rubrik yang untuk MKPK ya. Rubrik MKPK. Jadi kalau di rubrik MKPK ini kalian bisa lihat ya perhitungan jamnya. Ini kalau kegiatannya berbasis kompetisi ya bagaimana. Terus kalau kewirausahaan, organisasi kepesertaan. Oke, coba kita lihat MKPK yang magang ya 81. 81. Iya, dia masuk di kayak magang 3 SKS, magang 4 SKS, kayak begini kayak kalau magang. Maksimal kalau MKPK magang itu 9 SKS saja. Kalau mau kita tetap direkognisi magang 9 SKS yang kemarin, yang sudah berlalu, terus yang semester ini ambil studi independen. Kalau mau ya. Jadi supaya dua-dua terrekognisi, jadi MKPK yang magang terrekognisi 9 SKS. Terus yang semester 6-nya MBKM itu harus ambil kayak studi independen. Jadi enggak boleh magang MKPK, magang juga MBKM. Begitu Nurhalisa. Oh ya, baik Bu. Tapi mau jawab bertanya ini Bu yang tentang tadi ada itu penilaian yang berapa jam untuk laporan, untuk kegiatan magangnya. Nah, berarti kalau dilihat 360 jam berarti 40 hari Bu itu. Kalau 9 jam ke 1 hari, berarti dari Iya. jam berapa sampai jam berapa gitu? Jam 7 sampai jam 8 sampai jam 5. Nggak ada istirahatnya? Kalau yang kemarin saya Bu dari jam 7 sampai jam 5, istirahat jam 12. Jadi 9 iya. jam. Kalau 9 kali
40 hari ya, 360 jam. Dan kan di logbook nanti ada tanda tangannya supervisor tak tahu ya untuk buktikan kalau memang betul kita 9 jam masuk setiap hari. Tapi tidak bisa 20 SKS itu. Karena MKPK jatuhnya. Dilaksanakannya sudah lampau. Yang MBKM itu boleh 20 SKS kalau dilaksanakannya di semester 6. Begitu. Begitu Nurhalisa. Oh iya. Jadi yang kalau tetap mau itu yang direkognisi, yang lalu tak berarti MKPK 9 SKS. Dan kalau MBKM berarti harus dilaksanakan kegiatannya di semester 6. Supaya kalian tidak kosong ini semester 6-nya ya. Harus berkegiatan, memang begitu syaratnya. Oke, Nurhalisa, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Ibu, terima kasih Bu. Ya, oke. Tadi saya lihat Dimas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Dimas. Ke dia misalnya dulu Ibu. Assalamualaikum. Oke. Tadi ada lagi kah yang angkat tangan? Dea, silakan Dea. Jadi di sini ada 2 pertanyaanku Ibu. Yang pertama itu soal MKPK. Kan di MKPK itu ada 4 program magang dengan SKS yang berbeda-beda. Ada 2, 3, 4, 9. Nah berarti itu tidak boleh diambil semua Ibu, 1 saja. Iya, betul. 1 saja. Terus yang kedua itu tentang MBKM. Ibu tadi kan katanya 6 bulan ini bisa di 2 tempat yang berbeda. Tapi apakah mulai ada jeda waktu Ibu antara tempat magang pertama dengan tempat magang kedua? Berapa lama jedanya? Maksudnya yang penting di semester yang sama, Ji? Oh iya Bu, di semester yang sama tapi kayak ada jeda 2 minggu. Boleh, enggak apa-apa. Oh iya Ibu, makasih Bu. Ya, ada lagi? Ada nih. Siapa lagi? Egi, angkat tangan lagi, Egi. Bu, hanya untuk memastikan Ibu. Tadi kan kita bilang kalau magang di MKPK, mungkin pemahamanku yang salah, mungkin diluruskan kalau salah. Itu kalau kita magang MKPK, karena sejujurnya saya juga libur semester sebelumnya itu saya juga magang selama 2 bulan. Berarti kalau misal saya konversi sebagai MKPK yang magang itu, berarti di semester 6 ini bisa dikonversi magang MBKM atau tidak Ibu? Oke. Sepemahamanku waktu waktu penyampaiannya dekan yang lama ya, belum dekan yang baru. Dekan yang lama itu bilang 1 kali saja magang. Jadi memang sempat dulu itu boleh magang 9 SKS, terus ada lagi magang 4 SKS, magang 2 SKS, boleh itu di 1 transkrip. Tetapi setelah itu dilarang lagi ya. Jadi kalau sudah ambil magang 9 SKS, terus semester ini ambil lagi DUDI, praktek dunia usaha dunia industri yang magang, itu enggak boleh. Takutnya nanti setelah itu, maksudnya tapi saya enggak tahu sih sekarang bagaimana dekan yang baru, karena belum ada perubahan, belum ada penyampaian yang bilang boleh magang 2 kali, enggak boleh. Tapi yang dekan lama itu bilang enggak boleh. Prof Amir itu enggak boleh. Jadi kalau MKPK sudah magang, semester depannya cari lagi kegiatan yang lain. Jangan magang lagi. Boleh studi independen, boleh research apa gitu, boleh. Yang penting enggak boleh studi independen. Enggak boleh magang-magang. Enggak boleh magangnya 2 kali, begitu maksudnya di transkrip. Oh iya Ibu, terima kasih. Iya.
Kecuali kalau memang ada yang nanti kayak kesulitan ya mencari tempat magang, ya misalnya tahun lalu, semester lalu itu akhirnya ada yang dibolehkan ya sudah ambil saja dari yang magangmu lalu jadi di combine, ditambahkan waktunya. Tetapi harapanku kalian fokus dulu cari tempat magang yang sekarang misalnya yang lebih bukan yang lebih yang ada yang bisa kalian lama ya. Jadi itu magang tahun lalu kalau kalian mau boleh jadi backup plan saja, backup plan. Tetapi kalian fokus dulu di semester 6 ini karena kalian wajib ambil 20 SKS toh. Jadi kalau kalian masih mau lagi magang ya sudah magang saja, magang nih semester ini. Tapi yang ini backup plan saja yang sudah lalu, apakah nanti menutupi durasi magang tak atau tidak. Tapi itu kayak kebijakan kalau memang mentok-mentok kalian tidak bisa sekali nih dapat tempat magang. Ya. Penangkapanku begitu dulu. Cuma ya kan pengambilan keputusan akhir kan bukan di saya tetapi di Kaprodi yang boleh atau tidaknya. Ya, jadi saya cuma merekomendasikan saja, tetapi berdasarkan aturan itu tidak boleh. Ya, berdasarkan aturan. Jadi maksudnya bukan mau plan, cuma kadang-kadang memang harus ada kebijakan ya. Secara aturan tidak boleh 2 kali. Tetapi kalau memang mentok-mentok kalian, karena ini wajib 20 SKS ya sudah backup planmu akhirnya dipakai. Ya, seperti itu. Tetapi tentunya perlu kamu yakinkan misalnya Kak Prodi bilang, iya Bu ini apa kendalamu selama ini, kenapa ini kamu ceritakan, kenapa tidak bisa terpenuhi yang minimal jam itu yang 360 jam untuk di semester ini, ya. Begitu. Jadi saranku sih fokus dulu yang magang, kalau mau magang semester ini ya sudah cari dulu magang atau studi independen. Dan coba kalian cari tahu info yang MBK yang dilaksanakan kementerian ya. Semester lalu itu ada. Semester lalu ada tiba-tiba dibuka kayak MBKM flagship yang diadakan oleh kementerian. Tetapi kita mahasiswa tak sudah semua ini magang, jadi tentunya tidak bisa ambil toh. Jadi kalian coba dulu cari tahu info. Sementara ini saya belum dapat ya MBKM yang dilaksanakan kementerian. Kalau yang dilaksanakan kementerian enak. Ya, jadi kalian sisa daftar yang kementerian terus ya pasti bisa dikonversi ke magang ke studi independen seperti itu ya, dan dibiayai sama kementerian. Jadi coba kalian cari tahu dulu informasinya. Karena semester lalu ada dan mahasiswanya sudah semua magang. Dan angkatan-angkatan sebelum tak juga ada yang ada. Jadi memang ini yang kementerian tidak pasti tidak pasti pelaksanaannya begitu ya. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Ini kayaknya bukan bertanya. Ada pertanyaanku nanti, tapi mau dulu untuk menyampaikan apa sebenarnya yang beberapa teman-teman rasakan. By the way, Bu, saya sebenarnya mentor untuk si Pak Kamase ini yang dipilih sama kampus dan dipilih sama kemarin Pak Anwar. Jadi beberapa kali teman-teman juga sudah mencerita sama saya. Di beberapa teman itu yang menjadi masalah adalah mereka sudah magang di tempat-tempat sebelumnya, tapi mereka, kalau mereka sudah magang kan harusnya secara aturan tadi yang kita bilang, dan kemarin juga waktu di sosialisasi si Pak Kamase yang saya ikuti itu memang tidak bisa magang 2 kali. Ini bukan cuma peraturan dari fakultas ternyata, tapi memang peraturan universitas yang disampaikan sama Prof. Suhasman kemarin. Jadi tidak bisa 2 kali. Dan di teman-teman ini rata-rata sudah magang di tempat sebelumnya. Sayangnya beberapa teman-teman yang magang itu juga tidak punya ternyata kegiatan lain untuk menutupi sisa SKS-nya. Artinya misal mereka magang dengan yang bisa dia rekognisi itu sebanyak 9 SKS. Artinya masih ada 11 SKS yang harus dia tutupi, tapi tidak bisa dengan magang.
Nah, sayang banyak teman-teman tidak punya kegiatan lain untuk menutupi 11 SKS ini. Makanya kemarin, mohon koreksi kalau salah Kak Ibu, makanya kemarin di beberapa teman itu yang saya sarankan adalah, ya memang mau tidak mau magang yang kemarin itu dijadikan pengalaman saja, bukan dijadikan untuk yang bisa direkognisi menjadi SKS. Jadi fokusnya sekarang teman-teman adalah gimana caranya cari magang 20 SKS. Karena memang mau tidak mau, kalau misalnya tidak ada sama sekali kegiatan, ya itu mami jalan keluar, kecuali mereka di semester 6 nanti bakalan ikut banyak sekali kegiatan, misal mereka bakalan studi independen kah, atau justru jadi ketua organisasi yang kegiatannya banyak yang bisa direkognisi sebanyak 11 SKS, itu bisa Ji. Tapi sejauh ini yang saya sarankan teman-teman adalah memang magang kemarin dijadikan saja pengalaman kerja, dijadikan penambahan pengalaman di portofolio ataupun CV itu Ibu. Iya, oke. Tuh, sudah ada bahkan informasi resminya ya dari Dimas ya. Update info terbarunya lagi ya, belum. Iya, tidak bisa beda toh MBKM sama MKPK. Jadi terima kasih Dimas sudah meluruskan ya. Jadi itu yang sudah magang itu boleh direkognisi tadi di MKPK dengan SKS. Terus studi independen itu banyak, kalian bisa ikut course ya, kayak Coursera begitu. Tapi ya kalian harus ada yang bayar, ada yang intinya kalian harus ikuti dengan bagus karena ada penilaiannya itu ya, ada penilaiannya. Dan banyak course yang bisa kalian ambil kayak pemrograman kah, atau kayak yang data visualisasi yang intinya akan mendukung course-nya kalian untuk sebagai data scientist ya. Dan itu bisa dijadikan untuk studi independen. Saya lupa apa yang dia ikuti itu, Irfan, studi independen. Phoenix mungkin Bu. Oh, Phoenix ya. Iya itu yang dia ikuti. Nah itu ada kerjasamanya dengan kampus. Kalian boleh ambil itu Phoenix sebagai studi independen. Ya, studi independen itu berarti kalian ikut course, ya ikut course yang kalian nanti dapat nilai, ada sertifikatnya dan ada jadwalnya itu, dan materinya bisa diakses. Kalian bisa kasih ke PA-nya nanti ya. Supaya bisa dilihat, oh kalian belajar apa saja, rinciannya, bagaimana perkembangan kalian atau proyek-proyek yang sudah kalian lakukan, itu boleh sebagai studi independen. Oke, terus siapa sekarang? Alif. Silakan Alif, apa yang mulai ditanyakan? Itu Bu, yang di course juga berarti harus, kayak misalnya Coursera, berarti harus juga mengikuti jam yang ada di rubrik Bu, atau yang penting selesai dapat sertifikat? Ikutilah kayak yang terprogram agak lama begitu. Oh, 1 semester. Bukan yang satu hari langsung selesai toh. Iya Bu. Kemudian yang kedua Bu, kemarin kalau tidak salah dari Pak Bram atau siapa kemarin Bu yang mengatakan bahwa ujian PAI itu bisa dikonversi jadi SKS, itu betul kah Bu informasinya atau bagaimana? Apa? Kemarin Bu ada informasi dari, kalau tidak salah dari Pak Amran bilang ujian PAI itu bisa dikonversi jadi SKS, entah itu di Stupen atau apa, maksudnya kemarin saya kurang paham. Itu betulkah itu Bu? Kayaknya masih opini itu. Karena belum ada saya dapat. Kecuali iya. Enggak ada informasinya. Maksudnya mungkin penyetaraan mata kuliah nanti, tapi belum ada. Cuma iya, secara rubrik belum masuk Bella. Cuma iya. Saya coba nanti saya diskusikan bisa masuk di mana. Sama Prof Asma ya. Karena itu juga kan misalnya prodi itu tidak bisa tiba-tiba bikin sesuatu. Dan harus dulu konsultasi dari tingkat fakultas ke universitas. Coba nanti saya coba komunikasikannya dengan Prof Asma. Ada lagi Alif yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke. Ya, Dimas. Ada tambahan Dimas atau ditanyakan? Ya. Oh, mau bertanya ini sih Bu, kalau di peraturan prodi itu sebenarnya sekarang
saya SKS ku yang kutabung di SIPK Masih itu sebenarnya sudah cukup 20, tapi yang saya prediksi sebenarnya yang yang pada akhirnya bisa terrekognisi kayaknya cuman kurang dari 15 atau kurang dari 18 karena beberapa yang tidak bisa saya penuhi berkasnya. Jadi otomatis masih ada tanggung jawabku 4 SKS atau 6 SKS nantinya. Itu saya rencananya mau magang yang di program MKPK Ibu, tapi yang rencana magangku ini sebenarnya tidak linear dengan prodi. Saya sekarang lagi belajar Kak juga di luar tentang dunia human resource dan dunia human capital, intinya kayak dunia sumber daya manusia begitu. Dan maka coba magang di tempat atau di tempat yang fokusnya itu. Oke, selama siapa PA di Mas? Pak Amran Ibu. Selama bisa meyakinkan Pak Amran, boleh Ci. Karena ya, yang penting maksudku selama mahasiswa tahu apa yang dia mau capai, dia mau tuju, untuk apalagi itu bagus kayak misalnya untuk skillnya, skill developmentnya ya menurutku apa Ji, yang penting linear Ji dengan apa yang mengharapkan ke depannya ya, karena nanti itu Pak Amran yang akan nilai si Pak Kamasemu, kecuali kalau ya jadi kan misalnya ya kembali ke PA biasanya ya, kembali ke PA yang nilai. Jadi silakan komunikasikan dengan PA. Kalau PA oke berarti boleh ya. Dan menurutku juga cukup bagus sih kalau kita coba untuk pelajari lebih dalam lagi terkait hal itu. Silakan dicoba. Oh iya, terima kasih. Naila, silakan Naila, ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup jajannya. Harusnya sih semester ini fokusnya MBKM dulu, bukan KKN. KKN-nya kayaknya harusnya belum tuh, harusnya angkatanmu toh atau angkatanmu nih. Berarti harus merelakan menyeberang MBKM semester depan. Itu opsinya. Karena kau yang daftar KKN di luar seharusnya angkatanmu, schedule-nya angkatan ini harusnya MBKM, bukan KKN. Kecuali KKN-mu bisa 1 semester, bisa melanjutkan 1 semester boleh. Kayaknya ada program KKN yang kalau 20 SKS, dia apa namanya ya? Coba kita tanya-tanya di KKN tak? Toh di KKN-nya nanti di PKKNK. Kalau misalnya saya mau lanjut ini KKN-ku lagi sampai 1 semester, bolehkah? Gitu. Kalau boleh ya berarti harusnya bisa. Bela negara kan, masuk di bela negara kan atau apa ya? Tunggu saya cek. Karena kayaknya dulu ada program juga KKN 20 SKS. Bela negara. Ini pengabdian kepada masyarakat tuh ada ya, MBKM pengabdian kepada masyarakat. Kalau bisa ku minta bilang saya mau 20 SKS KKN ku. Berarti KKN mau ambil yang pengabdian kepada masyarakat.
Tapi kalau tidak bisa berarti susah Kimu dapat karena selesai Februari baru Ki lagi kecuali sambil mau atur sekarang toh. Tapi pertengahan Februari sampai Juni, Juli lah maksimal. Juli. Karena semester awal Agustus. Iya, Agustus harusnya selesai semua itu berkasmu. Agak riskan Ki. Karena yang MBKM, yang ambil MBKM magang saja di semester ini, terus langsung KKN setelah itu, langsung pergi KKN, ada beberapa yang tidak sempat urus berkasnya. Jadi ada yang menyeberang, 2 orang GI ya, 2 orang. Tapi berarti dia kayak tertunda gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa, maksudnya mau jikit 8 semester boleh. Begitu Naila, tergantung hitung-hitung misalnya waktu tak dek, keputusan akhirnya di kita. Saranku sih fokusnya MBKM semester ini, begitu. Oke, silakan Manda, Andi Normanda. Iya, makanya jadi saya salah satu yang ambil di semester ini itu di Putus-putus, Ki, nggak kedengaran. Jadi saya salah satu yang ambil KKN di libur dan kalau dari surat edarannya KKN itu 15 Februari sudah selesai nih KKN, dan rencananya bakal ambil PDU di semester itu periodenya itu 8 Februari sampai 30 Juni, dan itu aku hit dengan 8 jam per hari itu 600 jam sekitar itu Bu. Kalau dapat minimal jamnya ya sudah, silakan laksanakan, yang penting dapat semuanya. Oh, jadi minimal itu minimalnya gitu Bu yang 360, jadi kalau lebih dari itu enggak apa-apa Bu. Iya, boleh ya. Lebih bagus lagi kalau lebih. Sama ini juga Bu, kan untuk PDU ini berarti untuk urus-urus semuanya itu selesai sebelum penginputan nilai semester 6 Bu. Apa itu PDU? Yang Didu Bu, yang magang Didu. Didu. Kalau magang Dudi, iya, intinya harus selesai sampai penginputan nilai atau sebelum menyeberang semester. Iya Bu, kasih Bu. Iya. Terakhir Ibu, berarti juga itu sebelum menyeberang nilai Bu, presentasi ke PA. Iya, betul. Presentasi sebelum semester berakhir. Oh iya Bu, kasih Bu. Iya. Karena kan dosen tak mau kasih nilai toh, jadi bagaimana dosen tak bisa kasih nilai kalau belum dinilai. Ya dinilainya itu di presentasi. Oke, ada lagi. Oke. Saya tunggu-tunggu ini pertanyaannya Alia. Kenapa Alia enggak bertanya? Padahal di WA kemarin sempat bertanya. Dan saya belum jawab kemarin. Oke, tapi saya dengar dulu pertanyaannya. Rohit, silakan Rohit. Iya Bu, makasih Bu. Jadi presentasi yang dilakukan ke PA itu Bu, semua dilakukan di semester 6 berarti Ibu? Apa-apa? Semua presentasi dilakukan di semester 6 berarti Bu? Iya, iya betul. Iya. Presentasi laporan akhirnya di semester 6. Presentasinya biasa Ji, kayak misalnya magang Ki, ya deskripsikan tempat magangmu, kemudian deskripsikan job deskmu apa saja, terus
Misalnya bisa kau tambahkan lagi nanti foto-foto atau proyek-proyek apa yang sudah melakukan di tempat magang tak. Terus kayak misalnya skill apa yang sudah mau dapat dari tempat magangmu, apa manfaatnya untuk dirimu. Kemudian feedback. Biasanya kalau saya mahasiswa, saya minta feedbackmu apa. Kayak setelah magang apa yang mau rasakan dan kira-kira apa yang bisa mau sarankan untuk mahasiswa yang junior-junior nanti, yang mau misalnya magang di tempatmu, gitu. Berarti ini Bu, kita presentasinya ke pendamping kegiatan atau PA Bu? Kalau kegiatan-kegiatan selain magang, karena saya sudah kasih masuk beberapa di Sipakhamasi juga dan belum ada dinilai, jadi mau presentasi Bu. Itu Kalau kemana? yang presentasi kan tergantung komponen yang biasanya ada presentasinya itu magang saja, atau yang Indopul SKS ini saja. Tapi kalau kayak sertifikat, lomba atau apa namanya, atau kayak organisasi, panitia begitu, tidak perlu uji presentasi. Rohit siapa PA-mu? Jangan saya, bukan Ji. Pak Anwar Bu. Oh Pak Anwar. Iya. Kalau misalnya sudah mau lengkapi berkasmu dan sudah mau kirim, Iya. ya cek saja Pak Anwarnya, karena biasanya tuh dosen lupa cek si Pak Kamasenya. Jadi silakan ingatkan dosennya dengan cara yang sopan. Iya Bu. Siap Bu. Makasih Bu. Iya, oke. Oh ya, saya mau, oke, Alia dulu. Ya Alia bertanya dulu Alia. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin Bu, yang sempat saya tanyakan itu kemarin, ada rencana untuk ikut volunteer. Itu volunteernya itu 1 bulan. Apakah semisal, kan ini Ibu itu, kalau semisal 1 bulan itu terrekognisi sebagai MKPK ya Ibu? Bukan MBKM? Iya, karena kurang dari 20 SKS. Oke. Jadi kalau semisal Ibu, saya ikut volunteer, kan rencananya kemarin saya sempat tanyakan gitu antara Januari sampai Februari awal. Itu kalau semisal setelah itu saya baru lanjut magang MBKM, itu bisa Ji Bu? Iya, selama dapat ke tempat magang silahkan. Tapi kalau semisal itu yang volunteernya Ibu 1 bulan, itu terrekognisi sebagai volunteer kah? Soalnya saya lihat di rubrik itu 2 Ji pilihannya Ibu, antara antara apa ya, volunteer event terprogram sama event insidental. Dan itu kalau saya lihat Ibu menitnya tuh sedikit Ji, kayak 380 menit Ji, sedangkan saya rencananya bakalan sebulan. Itu bagaimana Ibu? Jadi tidak ada di pilihan rubriknya Ibu. Iya, betul. Dari di pilihan, berarti cari mungkin kegiatan yang lain. Mending magang Alia, siapa tahu di tempat magang dapat koneksi kerjaan toh. Iya Ibu, rencana mau magang juga MB yang 20 SKS itu. Atau itu misalnya volunteernya mau skip dulu, nanti kalau agak lowong misalnya selesai PKS 1 atau misalnya sementara yang tulis skripsi itu kan gitu, di saat itu Miki ambil volunteer atau hanya sekali itu terlaksana itu volunteer. Gimana Kak? Sebenarnya bisa Ji Ibu, tapi iya bisa Ji Ibu sebenarnya kalau misal setelahnya cuman sudah mau mendaftar Ibu. Sudah mendaftar. Ada pengumumannya diterima Miki? Belum sih Ibu, belum. Iya. Dan nanti masih minta kesediaan gitu atau enggak Mi? Kalau masih bisa Ji mau batalkan Mi dulu. Tapi kalau memang tidak bisa karena terlanjur ya sudah jalani Mi, mau media apa? Karena maksudnya itu pilihanmu Jito. Jadi setiap yang sudah melakukan konsekuensinya memang harus dipikirkan untuk jangka panjang. Iya Ibu, soalnya kapan pemikiranku takutnya gabut sekali Kak di Januari sampai Februari, makanya itu mau Kak ikut volunteer terlebih dahulu sebelumnya. Tapi rencana tempat magang ada Ji yang bisa sesuai dengan waktumu itu. Kan ini tempat magang tidak sefleksibel yang kita inginkan biasanya ya.
Jadi kita yang harus ikuti misalnya jadwalnya. Nah, kira-kira ada nikah tempatnya. Kalau misalnya nanti setelah pengumuman dan misalnya juga sudah ada yang mau dapat dan bisa ji waktunya tidak ada ji yang bersinggungan, ya sudah jalankan dua-dua. Tetapi kalau ada yang tidak bisa, berarti saranku volunteermu yang mengkorbankan. Kalau saya lihat di, kan ini ada timelinenya Ibu. Sebenarnya saya belum ngecek ke perusahaannya langsung. Cuman saya sempat research di webnya, terus ada timelinenya. Itu ada Ji timeline untuk kalau semisal mau mengajukan di bulan Februari. Jadi nanti itu pelaksanaannya dari bulan either itu April atau Mei. Itu Tapi masih masuk di semester ini, masuk di minimal 360 jam. Harusnya bisa Ji Bu, karena di sini tertulis ada Ji minimal 1 bulan sama maksimalnya itu 6 bulan. Jadi kemungkinan bisa Ji. Iya, ya sudah, silahkan. Baik. Berarti Ibu tidak terekognisi gitu yang volunteer di Ibu. Iya, karena tidak ada rubriknya. Karena misalnya kita juga mau rekomendasikan mau masuk di mana gitu. Kalau enggak tahu juga sih Bu. Soalnya kemarin sempat Kak tanya, ada temanku yang ikut juga kegiatan begitu, tapi sebenarnya di universitas lain Ibu. Itu dia, kalau enggak salah dia rekognisi SKS, tapi sebagai SKS KKN. Itu bisa Kak Ibu atau? Coba mau tanya ke tempat KKN. Di itu UPT KKN. Kalau siapa tahu memang bisa, ya berarti bisa. Karena maksudku, ada memang beberapa dulu item yang boleh konversi KKN. Cuma kayaknya belum ada yang volunteer ini. Saya belum dapat informasinya. Nggak tahu ya, nanti coba tanya lagi juga ke Dimas karena dia yang lebih update info terbarunya. Tapi untuk lebih pastinya mending bertanyakan di UPT KKN langsung. Siapa tahu dia bisa kasihkan, atau misalnya boleh tapi kamu harus ada lengkapi dulu berkas-berkas ini kan supaya lebih pasti. Jadi langsung tanyakan saja ke UPT KKN. Ibu. Ya, makasih banyak Bu. Iya. Jadi usaha dulu toh, siapa tuh ya bisa, boleh. Berarti kan sisa nggak usah KKN nanti. Oke deh. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya pindah dulu ke Sipakamase? Ya, jadi saya mau kasih lihat ini ya. Jadi ada kayak beberapa teman tak yang misalnya sudah upload di Sipakamase ini sudah lengkap nih toh. Sipakamase, oke. Jadi ada beberapa yang belum saya nilai. Oke. Oh, Rohit. Saya Rohit. Iya Ibu, nggak tahu kenapa PH aku saya berubah-ubah tiap semester Ibu. Kemarin sempat juga Prof. Asma, Pak Anwar, kita juga pernah. Oh begitu? Iya. Oke, verifikasi kegiatan. Ini belum ada mau upload. Aktivitasnya apa saja, belum ada buktinya. Jadi memang belum bisa dinilai karena mungkin baru kita sudah lengkapi profil-profil kegiatannya, tetapi aktivitas kegiatannya itu belum ada. Jadi itu masih kosong, jumlah SKS-nya 0, status kegiatannya berlangsung, tapi tidak ada rinciannya ya. Coba kita cek yang sudah ada. Oke, kayak Dimas misalnya ada 2 yang pernah saya nilai di verifikasi kegiatannya. Nah ini ada kita statusnya, ada kegiatannya itu ada kita tahapan ini ya, ada buktinya. Nah saya kan bisa langsung menilai begitu. Jadi nanti lagi statusnya ini diterima setelah saya klik sesuatu. Ini awalnya dia harus statusnya terkirim ya. Coba kita cek yang lain dulu yang belum saya nilai Dimas. Oh, belum ada. Ya, jadi kalau belum ada kegiatannya, tentu saya belum bisa nilai ya.
Fahmi, coba Bu kita lihat Fahmi. Oke, kalau di Fahmi, ada Fahmi kah? Dadah. Ya, angkatan tak gitu. Nah, kalau di Fahmi itu statusnya masih draft. Jadi buktinya belum saya bisa lihat atau dia belum upload, saya kurang tahu ya. Nah, ini dia masih draft. Kalau masih statusnya draft, saya belum bisa juga finalisasi. Belum saya bisa nilai Kina. Jadi kan tadi kita lihat kalau Dimas itu sudah saya nilai statusnya sudah diterima. Kalau ini statusnya masih draft, saya belum bisa nilai juga. Jadi harus statusnya dikirim, ya. Adakah yang sudah? Coba Nun, adakah Nun? Nah, Nun juga masih draft, itu pun baru lagi satu kegiatan. Coba kayaknya dilengkapi ya. Kalau misalnya di pilihan itu ada 3 pilihan kegiatan, kalian harus pilih semua itu 3 kegiatannya supaya full ke SKS-nya ya. Kalau cuma satu berarti masih kecil sekali. Anissa, kita lihat chat Anissa. Tuh, masih statusnya juga draft, makanya saya belum terima ya. Minggu lalu itu saya sudah koreksi beberapa. Nah, kalau statusnya draft begini saya enggak bisa koreksi. Karena kalian belum kirim ke saya buktinya, dokumennya. Siapa lagi? Coba, Husnul. Nah, Husnul, kalau Husnul itu juga belum upload nih ya, belum upload, belum pilih aktivitasnya ya. Jadi kalian harus pilih aktivitasnya. Siapa lagi? Sofita. Nah, ini Sofita juga belum dia pilih aktivitasnya ya. Jadi saya belum bisa nilai karena dia mahasiswa draft. Nah, kan status kegiatannya masih draft. Terus mahasiswa pendataan, mengirim. Jadi harus memang dikirim itu aktivitasnya. Kalau sudah dikirim, nah chat Miki PA tak. Begitu ya. Nah, di sini nanti pendamping kegiatannya nanti saya verifikasi, terus saya nanti ada klik kegiatannya selesai. Kemudian saya berikan penilaian ya. Seperti itu. Jadi kalau masih tidak kalian pilih aktivitasnya, ya bagaimana caranya dosennya mau nilai, bagaimana caranya dosennya mau. Coba kita lihat mikran. Nah, sama mikran juga masih draft ya, makanya saya belum nilai. Jadi kalau adik-adik mahasiswa merasa belum dinilai, ya coba lihat statusnya. Sudahkah kalian pilih kirim? Toh, kalau belum ya berarti lengkapi. Kalau sudah kita kirim, ya chat Miki dosen tak bilang konfirmasi, bilang saya sudah mengisi isi pakama, saya sudah melengkapi berkasnya, mohon kesediaan untuk dinilai begitu ya. Coba kalau aman, Alif ada Alif. Nah, Alif juga masih draft. Ya Alif ya, jangan lupa klik tombol kirim 3,05. Alif ya, beda langsung klik kirim bagaimana anunya. Supaya saya kasih lihat kalian bagaimana proses kok menilai ya, supaya kalian paham. Alif bisa buka si pakamasenya. Alif, masih ada Alif? Lagi presentasi dia, Bu. Oh, lagi presentasi. Sorry. Asalkah kalian kuliah ini kah? Masih ada yang presentasi, Bu. Tugas presentasi. Oh, oke. Coba Rohit tadi. Coba klik kirim Rohit, anumu. Supaya langsung ku nilai.
atau Mikran? Coba kita lihat Manda. Nah, Manda belum ada kegiatannya ya. Jadi tolong diisi dulu, jadi jangan cuma dilengkapi namanya, kegiatannya. Atau Dimas Kak, Dimas kasih. Lagi ndak pegang laptop Kak Ibu. Oh gitu. Itu masih draft toh semua? Oke deh. Ibu, ini berarti kan ada dosen pendamping kegiatan, terus di bawahnya ada file apa itu di-upload Ibu? SK pembimbing. Nah, pembimbing itu didapat di mana Bu, kalau misalkan kegiatan organisasi? Oh, di SK-mu udah ada itu pendamping apanya tadi? Tapi maka jawab yang soal hal ini. Oh. Kemarin itu Oh iya, waktu silakan Mas. jadi sebenarnya yang menjadi tim pemeriksa itu Bu, ternyata bukan tidak harus di PA. Jadi kayak dosen manapun sebenarnya yang dianggap agak cepat responnya, atau mungkin dosen yang menjadi pendamping lomba selain PA itu bisa menjadi pemeriksa atau pendamping di si pengawas. Caranya itu sebenarnya tidak harus terlalu formal, yang harus diminta surat di departemen atau ada formatnya tersendiri. Kemarin kok katanya Prof. Hasman, intinya kayak biar kita tulis tangan di kertas biasa saja dengan tulisan minta kesediaan dosen sebagai pendamping di kegiatan organisasi ini, atau apapun kegiatan yang bakalan direkognisi di Sipakam AC, terus minta tanda tangannya di kertas itu bisa dikasih masuk dan sah ternyata itu Bu. Iya, boleh, silahkan. Oke. Oh ya, dulu sih harus di SK-kan ya. Cuman kalau sekarang katanya dipermudah lagi, apalagi kalau organisasi kan begitu. Memang bukan dosen yang sebagai pendampingnya atau pembinanya, dia biasanya dari orang luar, biasa juga bahkan kayak dekan atau atasan. Iya, jadi ya boleh ya, seperti yang disampaikan oleh Dimas, boleh ditulis tangan. Yang penting minta dulu kesediaan dosennya ya, seperti itu. Berarti harus ada dokumennya memang toh Dimas toh? Harus ada dokumen buktinya bahwa ia bersedia dosennya untuk sebagai pembina atau pendampingnya ya. Ya, tapi sebenarnya yang punya ada juga haknya, atau ada juga bahasanya. Pokoknya ada wewenangnya, kalau tidak salah Kaprodi, untuk menentukan siapa pendampingnya pada akhirnya Bu. Karena kan saya ini di beberapa kegiatanku sebenarnya tidak minta Kak dosen untuk jadi pendampingku, tapi tiba-tiba ada terisi pendamping. Nah kemarin itu bertanya Kak di grup yang mentor, kenapa bisa tiba-tiba terisi pendampingku padahal saya belum minta kesediaan di beberapa dosen untuk menjadi dosen pendamping di beberapa kegiatanku. Katanya itu katanya Kaprodi itu punya hak untuk memilih langsung dosen. Jadi kayak biasa kayak tempat-tempat yang di dosen, kalau misalnya tidak ada dosen pendampingnya di kegiatan itu. Jadi kayak Kaprodi, kalau tidak salah Kaprodi atau bukan Kaprodi. Iya betul. Kaprodi yang pilih-pilih kan kayak pendamping biasanya. Cuman itu tuh dokumennya wajib diisi atau tidak Jika? Karena dulu itu tidak terlalu wajib, cuman tidak tahu sekarang. Kalau sekarang enggak Bu. Intinya kalau misalnya ada dosen pendampingnya berarti gugur kewajiban itu, tapi sebaiknya memang minta kesediaannya supaya lebih cepat proses verifikasinya sih. Iya, betul. Beberapa dosen memang juga butuh kayak rekognisi dibuatkan SK ya, tapi kalau menurutku kalau kalian masih ada waktu buat minta SK di departemen, itu minta saja dibuatkan SK-nya, karena memang sebenarnya dosen juga berhak dapat SK supaya dia bimbingki, dia dileki juga, dia dapat bisa dipakai juga SK-nya kemana gitu kok. Jadi beban kerja juga kan seperti itu. Dan ya kalau saya sih pribadi, kalau memang masih ada waktu dan bisa dibuatkan SK ya buatkan SK, karena memang
Kaprodi tunjukkan Ki, tapi secara tertulis itu secara resminya kalau bisa kalian lengkapi dokumennya lebih bagus lagi. Ya, jadi memang Kaprodi pilihkan Ki ini nih, tapi Kaprodi tidak bisa sediakan kini suratnya, harus adik-adik mahasiswa yang mengajukan lagi dulu SK-nya biasanya yang kayak minta dibuatkan SK pembimbing begitu. Jadi memang harus kadang-kadang mahasiswa yang inisiatif untuk dibuatkan SK supaya win-win solution kini mahasiswa sama dosen, toh gitu. Ada lagi bagaimana? Ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, ada yang angkat tangan? Silahkan. Saya tidak. Ibu mau bertanya, ini yang perusahaan-perusahaan mitra kampus itu bisa dilihat, Bu? Di mana bisa dilihat begitu? Sebenarnya list secara tertulisnya tidak ada ya. List secara tertulisnya tidak ada dan yang dibikin juga dulu yang senior-senior itu dia bikin IA itu kayak dokumen kerjasama antara langsung prodi dengan mitranya. Itu dia ada yang buat pendek saja. Jadi dia kayak bikin selama magangnya jadi dia buat durasi kerjasamanya itu. Jadi memang kadang-kadang ada yang kalian perlu bikin baru. Tapi listnya itu saya pernah list di SOP yang pernah aku bikin. Coba sebentar saya cek. Tapi yang seingatku yang ada IA-nya itu kalau yang di Makassar, BPJS Ketenagakerjaan Makassar dengan yang pemerintahan itu BKAD yang di gubernuran itu yang kita baru-baru ada kerjasamanya. Terus di mana lagi dia? Biasanya juga jasa raharja. Cuma saya nggak tahu apakah sudah ada IA-nya jasa raharja. Dulu ada jasa raharja kerjasamanya, cuman yang senior itu bikin hanya untuk periode magangnya saja. Jadi dia tidak boleh bikin kayak misalnya untuk 5 tahun, 3 tahun. Jadi setiap ada yang mau magang bikin lagi IA gitu. Kalau yang di BPJ di jasa raharja. Terus kalau yang di bank-bank juga biasanya ada beberapa yang menolak. Ya kalau menolak ya sudah mau milih apa toh. Tapi setidaknya kalian mencoba dulu untuk diskusikan itu. Tunggu, kalau dana pensiun itu yang taspen saya lupa itu kemarin gimana ya angkatan 2022. Di taspen juga beberapa mahasiswa ada yang di taspen, OJK, BI, walaupun memang tidak ada kerjasamanya akhirnya dibolehkan karena biasanya kalau yang mitranya besar yang perusahaan-perusahaan itu yang bagus-bagus itu mereka yang tidak mau sembarangan untuk buat kerjasama. Tetapi harapannya kalian usahakan bicarakan pengadaan kerjasama. Ya. List secara tertulisnya tidak ada deh. Coba nanti saya cek lagi di SOP yang pernah saya bikin. Nah. Kalau format IA-nya Bu ada bisa di-share? Iya bisa. Boleh, nanti saya kirimkan. Iya. Ada lagi? Atau misalnya kalian kepikiran mau magang di mana? Coba tanyakan ke saya. Siapa tahu saya ingat-ingat ada mitra, ada IA-nya atau belum. Tapi seingatku yang baru fix ada itu yang BKAD. BKAD yang di gubernuran itu sama BPJS Ketenagakerjaan. Yang di Perintis. Perintis kah? Ada di BPJS Ketenagakerjaan di Perintis ya? Saya lupa. Di cabang Makassar. Iya, cacatnya ada ya. Itu ada kerjasamanya itu. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada,
Berarti saya simpulkan semuanya sudah mengerti ya. Kenapa Tapi Dewi? Ibu, Ya. izin baru masuk Ibu. Saya mau perjelas sedikit Ibu. Yang bagian MBKM 900 jam. Di situ yang kita kirimkan ada 45 jam itu presentasi Ibu. Itu maksudnya bagaimana ya Ibu? Oh, presentasinya tidak selama 45 jam, Ji. Presentasi yang dimaksud di situ direkognisi 45 jam. Jadi kayak masuk nih hitungan bikin presentasi latihan atau cuma dikasih di situ 45 jam untuk persiapan dan lain-lainnya dan pada hari hanya. Tapi kalau di kampus itu tidak sampai jam 45 jam. Siapa juga yang mau 45 jam ya untuk mendengarkan kalian berpresentasi. Paling kayak 20 menit. Sedikit-sedikit. Kalau dulu saya bahkan gabung Bu Winnie sama saya ya. Jadi kita gabung saja yang PA aku dan PA-nya Bu Winnie satu kali presentasi saja. Jadi yang misalnya ada yang di taspen berarti mereka presentasi berkelompok. Kalau PA-nya saya dan dulu Bu Winnie. Gitu. Kita bikin ya presentasi berkelompok saja. Oh iya Ibu, berarti pembagian jamnya 900 jam ini lebih difokuskan ke pelaksanaan magangnya Ibu. Iya, kan pembagian durasi jam di sini bisa dibilang kurang masuk akal Ibu. Betul. Tapi kayak misalnya kalau kita nanti misalnya ada yang mau mengacu bagaimana sih aturannya, berapa lama sebenarnya harus magang, apakah betul-betul 900 jam ya, itu tidak Ji. Tetap ya minimal itu dipenuhi rubriknya ya. Jadi kalian bisa lihat oh ini rubriknya minimal ini. Jadi ada dasarnya ini, kalian berargumen bilang oh saya cuma magang segini. Tetapi lebih bagus lagi kalau kalian magangnya lama karena skill dan experience-nya itu yang kalian dapatkan hanya pada saat magang. Itu yang kita mau atau harapkan kalian bisa dapatkan ya. Jadi jangan cuma bilang, yang penting selesai magang 3 bulan, sudah. Enggak ya. Kalian harus kayak seniornya kalian. Selesai magang, mana tahu ditawari, di offer posisi, ya, direkrut sebagai pegawai tetap, ya. Kalian harus cita-citanya begitu. Karena cari kerja sekarang susah ya. Iya, jadi kalian ya, jangan hanya asal-asalan yang 360 jam ya. Tidak masuk akal itu, sedikit sekali sebenarnya. Dulu sih kayak minimal 4 bulan baru boleh minimal 4 bulan magang. Tapi kalau kalian mau secara cari aturannya itu 360 jam saja. Tetapi kalau ini kita mau bilang paling bagus sebenarnya minimal 4 bulan pengalaman magangnya kalian ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Dewi. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silahkan. Supaya tidak ada lagi yang japri-japri karena keterbatasan waktu begitu. Nggak mungkin dibalas satu-satu chatnya. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian ya untuk hari ini. Semoga kalian sukses magangnya. Silahkan cari di tempat magang yang terbaik, yang kira-kira menurut kalian kalian bisa berkembang, kalian bisa belajar, kalian bisa dapat banyak hal di situ, silahkan ya. Jadi harapannya kalian ada koneksi barunya ya. Jadi magang kalian ada koneksi, itu harapannya. Ada chat, ada aja. Oke deh, cukup sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.